Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat pada adik-adik sekalian peserta mata kuliah teknologi sediaan liquid semi solid. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang formulasi suppositoria. Seperti kita ketahui adik-adik dalam mata kuliah teknologi sediaan liquid semi solid, suppositoria termasuk formulasi sediaan semi solid. Dan penggunaan suppositoria seperti yang mungkin adik-adik sudah tahu ya di kuliah preskripsi adalah untuk sediaan-sediaan yang digunakan melalui dubur ya, melalui ute perektal. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya. Baik, suppositoria. Jadi apa yang dimaksud dengan suppositoria, kemudian bagaimana penggunaannya dan bagaimana formulasinya, saya akan menyampaikan dengan padat dan jelas ya, dan sekilas tidak mungkin saya menjelaskan secara detail. Nanti ada beberapa bagian yang adik-adik harus cari ya literaturnya. Baik, ini suppositoria adalah sediaan padat ya. Atau kalau kita kategorikan tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan termasuk teknologi sediaan semi solid. Sediaan padat yang digunakan melalui dubur ya, melalui rektal. Bentuknya torpedo, kemudian dia dapat melunak ketika dia sudah dimasukkan ke rektal atau dubur, maka dia akan melunak sesuai dengan kondisi suhu tubuh pada rektal tersebut yang mampu melunakkan basis dari suppositoria tersebut ya, melunak, kemudian melarut, kemudian dia meleleh pada suhu tubuh, kemudian bahan aktifnya dilepaskan. Nah, penggunaan melalui dubur ini biasanya untuk pengobatan ambeien atau wasir ya. Jadi penggunaan suppositoria seperti itu. Nah, jadi dia padat. Kenapa kok dikategorikan termasuk teknologi sediaan semi padat? Karena dia padat, kemudian dia juga bisa melarut atau melunak. Maka pengkategoriannya dia termasuk teknologi sediaan semi padat. Kemudian tadi saya menyampaikan ada basis di situ ya. Jadi basis. Jadi setiap kali kita membuat suppositoria, kita perlu menyiapkan basisnya. Jadi ini untuk fungsinya adalah untuk membawa bahan aktif yang mau kita hantarkan. Bahan dasar atau basis yang digunakan itu harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Jadi ada persyaratan ini ya. Bahan basisnya ketika dia digunakan maka dia harus dapat larut dalam air atau kemudian dia melunak, melarut dan meleleh pada suhu tubuh. Baru kemudian bahan aktif yang dibawa dilepaskan sesuai dengan rute yang dipilih tadi rektal, jadi dilepaskan di situ untuk mengobati ambeiennya atau wasirnya. Nah, contoh dari basis mungkin di preskripsi sudah dapat semua ya adik-adik ya. Ada basis oleum kakao, bahkan dipraktikumkan ini nggak tahu kalau yang sekarang ya, tapi kalau pas saya kuliah dulu basis oleum kakao itu wajib dipraktikumkan, kemudian suppositoria saya praktikum 2 kali ya, basis oleum kakao dan basis yang
polyethylene glycol. Jadi ada dua, basis oleum kakao, kemudian di sini juga ada basis PEG, polyethylene glycol ya. Atau bahan-bahan lain atau lemak lain yang cocok ya digunakan. Ada banyak, nanti tolong dicari ya basis-basis yang lain selain oleum kakao dan PEG itu apa saja untuk suppositoria. Kemudian kalau kita lihat dari size dan shape-nya ya, atau ukuran dan bentuk suppositoria, ada banyak macamnya. Ada banyak ukuran yang ada untuk suppositoria ya. Ini contohnya ya, shape dan size untuk suppositoria dengan menggunakan hand compression machine ya. Jadi mesinnya masih ada bantuan tangan juga di situ. Ya, jadi pencetakannya, alat untuk mencetaknya itu tetap di situ ada sedikit bantuan tangan ya, sehingga namanya hand compression machine. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada yang berdasarkan abjad di situ ya, ada A, ya seperti ini dia, kemudian B, kemudian C, kemudian di situ D, kemudian E, F, dan G. Nah, ini kenapa kok ukurannya dan size-nya, kemudian juga apa namanya ukuran dan shape-nya ya, itu kenapa kok seperti ini? Silakan adik-adik dicari ya. Untuk yang A itu untuk apa? Kemudian yang B untuk apa? C untuk kepentingan apa? Karena berbeda-beda ini ya. F yang D, E, dan FG itu untuk apa saja? Ini berdasarkan literatur yang saya cuplik, jadi figur yang ada di literatur yang saya cuplik ya, silakan dicari-cari. Nah, Anda ketika dalam preskripsi ya, membuat seperti ini. Jadi kalau dicetak, kenapa kok bentuknya berbeda-beda? Silakan dicari ya. Nah, ini ada yang bentuknya seperti torpedo, kemudian ada yang torpedo tetapi juga bentuknya ujungnya lebih besar dan lebih panjang. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya agak bulat. Nah, ini untuk yang mana silakan adik-adik cari ya kepentingannya, karena bentuk dan ukuran itu menentukan tujuan dan fungsi dari suppositoria tersebut. Ini ada ukurannya di situ, bisa kita lihat. Ya, adik-adik mungkin buatnya yang untuk preskrip adalah yang ini ya. Tapi nanti ketika kita membuat dalam formulasi, dalam skala besar, dalam skala produksi, maka kita tidak hanya membuat satu ukuran, tetapi juga membuat berbagai macam ukuran dengan fungsi dan tujuan masing-masing. Nah, ini adalah aktual shape dan size dari suppositoria. Ini lebih banyak lagi ya. Ternyata juga di sini ada yang bentuknya seperti batang ya, batang memanjang seperti lidi atau tongkat ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Silakan kalian cari ya. Ada juga yang ternyata bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya itu perpaduan antara dua kerucut yang ujungnya tumpul, kemudian ada juga ya bentuk ujungnya melebar dan panjang seperti silindris ini ya, tidak semata-mata torpedo semua ujungnya, ternyata ada juga yang ujungnya itu bukan meruncing tetapi malah menumpul ya, itu ada ya seperti itu. Ini ada ternyata ada 16 kriteria size dan shape ya. Silakan dicari ya, kalau yang panjang ini bagaimana, yang 12 ini juga panjang, itu tujuannya untuk apa masing-masing. Silakan dicari, ini sebagai tugas ya. Kemudian ketika kita memilih basis dari suppositoria, tadi persyaratan secara general ya, dia harus bisa larut air, kemudian dia harus bisa meleleh, melunak pada suhu tubuh, itu secara general. Kalau secara khusus seperti ini. Ya, dia meleleh pada suhu tubuh dan dapat terlarut terdispersi pada cairan tubuh. Ini syarat yang harus dipenuhi. Nah, silakan adik-adik cari ya, selain oleum kakao dan PEG yang bahan-bahan apa saja yang bisa menjadi kriteria basis untuk suppositoria selain dua bahan tersebut.
Nah, kemudian setelah dia melarut, meleleh, melunak pada suhu tubuh, maka dia harus bisa melepaskan obatnya. Ini persyaratan yang penting ya. Jadi kalau meleleh, melunak, kemudian obatnya tidak bisa dilepas, maka formulasi dari suppositoria akan sia-sia. Nah, kemudian dia dapat mempertahankan bentuknya yang pernah membuat praktikum preskripsi oleum kako ya. Oleum kako seperti kita ketahui ada polimorfisme ya yang menyebabkan dia meleleh sebelum dia sampai ke tempatnya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya ya. Kemudian ini sebagai persyaratan dia harus bisa mempertahankan bentuknya. Bentuknya harus bisa bertahan ya sebelum dia diaplikasikan pada rute penggunaannya. Ya, dia harus bisa mempertahankan bentuknya. Kemudian, nah karena dia dipakai per rektal ya, kemudian nanti suppositoria itu karena dia dipakai per rektal maka dia tidak boleh toksis dan tidak boleh menimbulkan iritasi pada selaput rendir ya, pada rektum atau rektal itu ya, zona rektal itu dia tidak boleh mengiritasi. Nah, kemudian dia tidak boleh toksis juga. Kemudian pada saat disimpan ya sebelum digunakan oleh pasiennya, disimpan di apotek, disimpan di instalasi farmasi rumah sakit, maka dia harus stabil dalam penyimpanan. Kemudian, nah ini dia selain bisa melepaskan obatnya, maka dia harus kompatibel dengan obat-obat yang ditambahkan ya. Nah, itu bahan-bahan apa saja yang masuk dalam kriteria basis suppositoria ini selain oleum kakao dan PEG. Ya, jadi obat-obatnya kan ada banyak di situ. Nah, kemudian bahan aktif apa saja yang bisa digunakan dalam rute atau ya rute rektal dengan bentuk sediaan suppositoria. Coba adik-adik cari ya. Tadi saya contohkan sedikit untuk pengobatan itu tujuan pengobatannya ya tujuan terapi. Contohnya adalah untuk pengobatan wasir atau ambeien, hemoroid ya. Nah, yang selain itu silakan adik-adik cari kira-kira apa ya selain untuk tujuan itu dan bahan aktifnya ya yang saya tanyakan adalah bahan aktifnya dan farmakoterapinya untuk apa. Kemudian yang berikutnya syarat basis suppositoria, nah, dia harus mudah dicetak dan tidak melengket atau melekat pada cetakannya. Ini yang sudah praktikum, entah kalian praktikum apa enggak ya, karena saya tidak mengajar, apalagi ini masa pandemi ya, karena saya tidak lagi mengajar preskrip ya, ilmu resep. Itu kalau Anda membuat suppositoria dengan basis oleum kakao, ini kesulitannya juga ini ya. Sudah jadi tapi ternyata ada yang melekat di cetakannya karena lupa ada satu step yang dilupakan di situ. Biasanya dikasih apa? Nah, itu coba diingat-ingat lagi ya. Ini juga salah satu tugas yang kalian. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan selama kuliah ini itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan pada saat kuliah. Ya. Kan ada kan kemarin yang pakai praktikum kemudian ternyata lengket. Nah, nilainya akan berkurang pada saat praktikum itu. Semoga Anda masih praktikum ya sebelum pandemi kalau virtual atau praktikum secara daring ya Anda bisa melihat saja tapi sensasi atau pengalamannya tidak Anda dapatkan. Ya ini susahnya itu ya karena pandemi yang berlarut-larut seperti ini. Kemudian dapat dicetak dengan cara dituang. Jadi dia harus bisa dituangkan dalam cetakan. Ada sifat alir yang bagus untuk basis dan bahan aktifnya untuk masuk ke dalam cetakan. Nanti kalau di pabrik juga sama ya, cuman yang melakukan adalah mesin ya. Ini salah satu ilustrasi saja bahwa bentuk suppositoria tadi yang bentuknya adalah torpedo salah satunya. Kemudian pembagian basis suppositoria secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Basis yang berupa basis lemak ya.
basis fatty ya berlemak ya, dan oleum ya, ini oleaginous basis ya, basis ya, yang mengandung lemak. Kemudian ada basis yang larut air atau water soluble base. Water soluble base. Kemudian yang ketiga adalah basis emulsifying ya, basis yang dapat membentuk emulsi. Di kuliah teknologi liquid, formulasi teknologi liquid Anda sudah dapat saya kira ya formulasi emulsi. Jadi dia bentuknya emulsi. Dia merupakan campuran dari basis dan campuran kombinasi antara hidrofilik dan lipofilik. Jadi ada 3, lemak, basis larut dalam air, dan basis emulsifying basis. Ya, ini coba kalian cari satu persatu contohnya selain yang sudah disebutkan. Kemudian kita bahas satu persatu keuntungan dan kerugiannya ya. Basis berupa lemak itu memiliki keunggulan yang hampir memenuhi syarat ideal dari basis ya. Syarat ideal basis tadi kan sudah saya jelaskan ya. Ini bisa dipenuhi oleh basis berupa lemak. Kemudian kerugiannya, nah polimorf ya, ini salah satu contohnya basis berupa lemak, oleum kakao ya. Nah, yang lain-lainnya coba kalian cari contohnya. Dia membentuk, kenapa kalau ada bentuk polimorfnya ini, dia berarti memiliki satu lebih bentuk gitu ya. Pada pemanasan yang berlebihan, dia akan titik leburnya akan berubah gitu. Jadi memang titik kritisnya atau parameter kritisnya ketika kita membuat suppositoria dengan basis oleum kakao, pemanasan ya. Jadi pemanasannya tidak boleh berlebihan. Karena pemanasan yang berlebihan maka akan menyebabkan perubahan titik lebur. Ya, titik leburnya akan berubah sehingga menjadi lebih rendah daripada suhu kamar sehingga sulit membeku. Jadi akhirnya ketika dia belum digunakan, basis oleum kakao itu ada yang sudah lembek gitu. Adik-adik mungkin pernah ya mengalami yang kayak gini. Sudah lembek karena dia ternyata suhu leburnya itu menjadi lebih rendah daripada suhu kamar sehingga sukar membeku. Ya, itu polimorfisme. Nah, ini contohnya oleum kakao ya, oleum kakao. Silakan cari contoh yang lain selain oleum kakao. Ini merupakan campuran dari gliserid ester dari asam stearat, asam palmitat, dan asam oleat dan asam-asam yang lainnya. Itu basis oleum kakao. Kemudian yang berikutnya, basis yang kedua adalah basis yang berupa zat yang larut dalam air. Zat yang larut dalam air. Nah, ini contohnya adalah gliserogelatin dengan aqua ya, dikombinasi dengan aqua dengan komposisi sebagai berikut. Aquanya 10%, gliserinnya adalah 70. 70 banding 10 ya. Itu gliserogelatin, itu contohnya yang basis berupa larut dalam air. Kenapa larut dalam air ya? Di sini karena ada mengandung aqua. Kemudian yang berikutnya, nah ini ya, ini masih ada ya di sini ya, ternyata aqua 10%, kemudian gliserin 70% dan gelatin 20%. Sehingga kombinasi ini dinamakan dengan gliserogelatin. Di sini ada komponen aquanya. Kemudian basis larut dalam air yang berikutnya adalah PEG. PEG ini kalau saya dulu praktikum juga PEG ini. PEG disebut juga makrogol, disebut juga carbowax. Ada berbagai macam formulasi yang menggunakan PEG. PEG ini ada banyak ya adik-adik ya, ada 4.000, ada 1540, kemudian ada PEG 6.000. Coba adik-adik cari apa perbedaannya ini. Jadi ada macam-macam kombinasi PEG 4.000 dan 6.000 dalam komposisi, berbagai macam komposisi ya. Kemudian di situ ada komponen airnya 33%, kemudian 47% dan air 20%. Kemudian formulasi yang lain PEG 1.540, 33%, 6.000-nya 47% dan airnya 20%. Kemudian ada formula yang ketiga ya, PEG
1.540, 33%, dan PEG 6.000, 47%, dan PEG 400, 20%. Ini sudah saya kodekan angka menunjukkan BM ya. Selain BM apa? Nah, ini ternyata di sini juga sudah ada. Jika lebih besar daripada 1.000 maka bentuknya padat. Jika kurang dari 1.000 maka bentuknya cair. Kenapa demikian? Coba dicari ya alasannya. Kemudian yang berikutnya basis emulsifying atau basis yang bisa membentuk emulsi. Contohnya adalah campuran gliserin dan sabun. Gliserin 5 bagian dan sapo medicatus 1 bagian. Ini salah satu contohnya. Ya, coba adik-adik cari contoh yang lain selain yang saya sebutkan ya pada 3 tipe basis ini. Nah, kemudian sekarang kita membahas tentang bagaimana cara membuat suppositoria. Ya, ada 3 macam sebenarnya ya. Jadi kalau diformulasi mungkin yang pembuatan dengan tangan ini untuk skala besar tidak dilakukan ya di industri ya. Tapi kalau small scale itu dilakukan. Pembuatan suppositoria adalah penyetakan dari massa yang dilelehkan terlebih dahulu ya. Secara garis besar itu semua dilelehkan dengan bahan aktifnya, cuman kita lihat bahan aktifnya stabilitas terhadap pemanasannya itu pada suhu berapa. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan pelelehan ternyata melebihi dari stabilitas dari bahan aktifnya, suhunya ya. Atau seperti yang oleum kakao tadi. Pemanasan yang berlebihan dia menyebabkan polimorf ya. Kemudian setelah dicetak maka kita lakukan proses kompresi ya, didinginkan. Dinginkan. Kemudian ada juga yang dilakukan dengan hand ya. Hand compression. Nah, ini yang alat sederhana yang kalian gunakan pada praktikum ilmu resep. Kalau di industri ya dicetak di mesin gitu ya dengan skala yang lebih besar ya. Kemudian prosesnya dilakukan oleh mesin semuanya. Nah, pencetakan dari massa yang meleleh ini ada tahapan-tahapan di situ ya, basisnya kita lelehkan, kemudian bahan obat kita campurkan dengan basisnya, kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan ya, kemudian kita dinginkan sampai dengan membeku, kemudian suppositoria dilepaskan dari cetakan, kemudian kita timbang. Kalau praktikum resep, adik-adik ingat ya, ada beberapa yang ternyata setelah ditimbang jumlahnya kurang. Kenapa? Seperti itu ya. Nah ini cetakan perlu dicek berapa berat suppositoria dari cetakan tersebut ya, tergantung dari basis yang digunakan. Ya. Nah, nanti bisa kita cek ini, ingat-ingat yang cara sederhana small scale pada waktu resep ya. Jadi cetakan tersebut diisi dengan massa lelehan dari basis saja, kemudian didinginkan, kemudian ditimbang. Untuk menghitung berapa jumlah oleum kakao yang dibutuhkan untuk membuat sediaan suppositoria yang mengandung obat, maka kita lihat kesetaraan obat tersebut dengan oleum kakao. Jadi kalau pakai basis yang lain juga ada angka ini. Nah, itu harus wajib kita cari. Karena nanti akan menghasilkan komposisi berat yang tidak sama dengan basis yang berbeda-beda. Nah, ini salah satu contoh kalau yang di oleum kakao kemarin adalah kita harus melihat displacement value-nya. Ya, untuk bahan aktif yang berbeda, displacement value-nya angkanya berbeda. Ya, aminopilin 1,5, boric acid, dan seterusnya silakan dibaca sendiri ya. Opium itu juga berbeda dan seterusnya ya. Nah, kenapa kok di sini juga ada opium ya? Karena suppositoria ini juga ini menjawab secara tidak langsung menjawab pertanyaan saya ya. Selain pengobatan wasir, suppositoria juga bisa digunakan untuk apa?
penghilang rasa sakit ya ketika pasiennya mengalami gangguan kesadaran. Salah satunya pakai opium ya dalam rute suppositoria. Ya itu ada juga morfin di situ ya. Morfin itu juga bisa digunakan untuk rutenya rute rektal juga ya. Jadi untuk penghilang rasa sakit yang terlalu batas sensitivitasnya sudah terlalu tinggi gitu ya. Biasanya untuk penderita kanker dan sebagainya ya, tumor kanker itu. Dan lanjut, cara pembuatan suppositoria yang mengandung zat-zat yang tidak larut dalam basis oleum kakao. Ya, ini juga sebenarnya refresh ya, karena di preskrip ya, hanya refresh. Kemudian kalau pembuatan skala besar ya hampir sama lah. Lelehkan oleum kakao pada cawan porselin di atas water bath ketika sampai dengan sepertiganya meleleh. Kemudian ketika sepertiganya sudah meleleh, maka diangkat. Ini untuk menghindari pemanasan yang berlebihan ya. Sambil terus diaduk supaya meleleh semua. Obat-obatan yang berbentuk serbuk, dia harus digerus terlebih dahulu. Sampai dia homogen, kemudian baru dicampurkan. Tuangkan lelehan basis ke dalam obat-obatan yang atau bahan aktif yang sudah dalam bentuk serbuk, kemudian diaduk homogen ya. Jika ada tidak larut, maka dia harus dicampur, digerus sampai dengan homogen, baru kemudian tuang ke lelehannya, dituang kepada campuran obat tersebut ya. Jadi tidak semuanya dipanaskan. Nah, kemudian ini biasanya yang lupa, sehingga suppositoria ketika sudah dingin, kemudian mau diangkat dari cetakannya, dia lengket karena lupa dielesi parafin liquidum ya. Masukkan dalam lemari es, dibiarkan membeku, kemudian baru diangkat dari cetakannya. Nah, kemudian baru kita timbang di situ. Biasanya juga ada yang kelebihan, ada juga yang kekurangan beratnya itu. Kalau lebih enak tinggal motong, tapi kalau kurang, kenapa kok bisa kurang seperti ini? Berarti Anda ketika melihat displacement value-nya tidak dihitung secara benar. Nah, dipotong kelebihan beratnya. Nah, kalau di industri ya ini semuanya dilakukan oleh mesin dan kemudian sudah lebih akurat ya, karena pemotongan-pemotongan ataupun pelepasan dari cetakannya semua yang melakukan adalah mesin. Pembuatan suppositoria yang mengandung zat-zat semi-solid seperti dengan basis oleum kakao ya, seperti ekstrak kental atau ikhtiol. Nah, itu harus ada ketika formulasi harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi zat-zat yang sifatnya semi-solid atau setengah padat harus dilarutkan dalam aqua. Dengan aqua secukupnya, baru kemudian setelah yang zat-zat semi-solidnya ini larut, maka ditambahkan lelehan basisnya, kemudian diaduk sampai dengan homogen ya. Ada kan ekstrak-ekstrak kental juga yang biasanya juga ditambahkan di sediaan suppositoria. Kemudian untuk ketentuan yang berikutnya, pembuatan suppositoria yang mengandung zat cair dengan basis oleum kakao. Kalau tadi semi padat, sekarang yang cairan ya. Yang cair biasanya adalah minyak-minyak ya, minyak-minyak yang sifatnya cair ini dapat oleum kakao itu ini menurunkan titik leburnya. Nah, ini bahaya. Seperti ini dia akan melunak pada suhu kamar. Maka harus diperhatikan jumlah minyak yang ditambahkan, minyak-minyak yang ditambahkan. Tidak boleh terlalu tinggi konsentrasinya. Jadi maksimal harus 10 sampai dengan 15%. Nah, kalau lebih dari 10 sampai 15% jumlah minyak-minyak cairnya, maka harus ditambahkan sirap lava.
Kemudian pada penambahan zat-zat yang cair atau berair ya, dan zat-zat cair yang mengandung spiritus lebih dari 20%, dia dapat bercampur dengan oleum kakao ya. Bentuknya emulsi, tetapi jika lebih dari 20%, maka harus diuapkan sehingga tinggal kurang dari 20%. Ya. Jadi konsentrasi cairannya atau bahan-bahan yang sifatnya cair atau mengandung minyak ini ada ketentuan konsentrasi di situ. Pembuatan ya hampir sama, lelehkan basis sama ya dengan yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Lelehkan basis oleum kakao, tambahkan dengan zat-zat cair, kemudian aduk mungkin lalu tuang ke dalam cetakan. Kemudian basis gliserogelatin. Basis gliserogelatin ini ya, aqua ditambahkan dengan gliserin di dalam botol, kemudian dikocok. Kemudian baru gelatinnya dimasukkan, kemudian dikocok lagi. Lalu didiamkan selama 20 menit, dipanaskan dalam waterbath ya. Kemudian setelah sudah mencair, dikocok kuat. Kemudian botolnya didiamkan dalam air panas supaya udara keluar. Gimana kalau untuk formulasi di pabrik, Pak? Ya, hampir sama ya. Jadi cuman ini prosesnya dilakukan pada menggunakan alat atau mesin ya. Di aqua dan gliserin dimasukkan dulu, kemudian ini dikocok, ini kan mencampur ya artinya ya. Kemudian ditambahkan gelatin, itu juga mencampur saat mungkin, didiamkan baru dipanaskan pada waterbath, kemudian ketika sudah mencair dikocok kuat supaya udaranya keluar. Kenapa kalau udaranya terperangkap di sini? Apa akibatnya? Silakan dicari ya. Kenapa kalau udaranya itu harus keluar, tidak boleh terperangkap dalam campuran tersebut ya. Bahan obat yang sudah larut baru dimasukkan ke dalam air ya pada yang nomor 1 ini. Jadi bahan obatnya ditempatkan di tempat yang tersendiri, dilarutkan dalam air, baru kemudian dimasukkan ke dalam nomor 1. Kemudian timbang dengan berat yang dikehendaki, lalu dikocok lagi homogen. Lalu tuang ke dalam cetakan, siap dicetak ya, tuang ke dalam cetakan, lalu diolesi parafin liquidum. Perhitungan berat, kita harus memperhatikan spesifik gravity dari oleum kakao itu sendiri. Ya, 1,0 untuk yang oleum kakao dan gliserogelatin adalah 1,15 ya. Ini juga silakan dibaca ya untuk mengetahui berapa gliserogelatin yang dibutuhkan untuk kesetaraan obat pada oleum kakao tersebut ya. Nah, dan pada gliserogelatinnya ya. Nah, ini dikalikan dulu dengan angka gliserogelatin 1,15 ya, maka kita bisa tahu berapa berat gliserogelatin yang dibutuhkan. Pembuatannya ya, ukuran suppositorial yang mengandung gelatin ya, ada yang digunakan untuk bayi ya, tadi selain kondisi pasien yang tidak dalam kesadarannya atau tidak sadar ya, juga biasanya digunakan untuk bayi. Ya, size untuk infant. Yaitu untuk bayi, kemudian untuk yang medium size untuk anak-anak, dan large size untuk orang dewasa. Secara garis besar lah, kalau basisnya glisero dan sabun, nah, sabunnya kita contohkan di sini adalah sabun stearin, maka mempunyai keuntungan sebagai berikut dibandingkan dengan gelatin ya. Jumlah gliserin yang dicampurkan lebih banyak, bisa sampai dengan 95% dari masanya. Sabun itu bisa membantu aksi gliserin ya, sedangkan gelatin tidak. Jadi bisa untuk menghindari perusakan oleh pH lambung atau usus ya, untuk juga menghindari perangsangan lambung
oleh perangsangan lambung oleh adanya obat tersebut. Kerugian sangat higroskopis ya, karena jumlah gliserinnya itu sangat banyak, maka akan sediaannya cenderung higroskopis. Higroskopis ini biasanya pengaruhnya pada penyimpanan. Kemudian sabun dilarutkan ya, yang seterusnya sabun dilarutkan dalam gliserin dengan jalan dipanaskan pada sebuah cawan, lalu yang menguap diganti dengan air sampai dengan berat semula ya. Jadi kan pas ketika dipanaskan pasti ada yang menguap. Nah, yang menguap tersebut digantikan dengan air sampai berat semula. Jadi berat semula harus dipertahankan, baru kemudian bahan obatnya dimasukkan. Lalu setelah homogen, maka kita tuang ke dalam cetakan. Ya, obat harus kriterianya obat di situ obat larut dalam air. Lalu kita larutkan. Keuntungan dan kerugian suppositoria secara garis besar ya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ya, ini untuk pasien yang rute peroral tidak bisa ya. Jadi dia selalu muntah, maka suppositoria bisa dipilih. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan pasien yang tidak sadar. Ya, kemudian juga untuk dewasa dan anak-anak yang tidak bisa menelan. Karena ini kalau anak-anak ya tidak bisa menelan itu banyak juga, tapi dewasa juga ada ya yang tidak bisa menelan. Saya tahu sendiri, ya salah seorang kenalan juga ya ketika minum obat dia harus selalu obatnya itu digerus karena tidak bisa menelan, akibatnya ya pahit. Nah, ini bisa diatasi dengan rute suppositoria. Jadi sampai dewasa dia tidak bisa menelan. Kemudian yang berikutnya juga untuk menghindari perusakan oleh enzim ya, enzim pencernaan itu peroral ya. Kemudian kerugiannya, nah ini suppositoria dengan basis gliserin dan sabun tadi sangat higroskopis ya. Nah kalau higroskopis itu bisa mengganggu di rute yang diaplikasikan tadi. Kemudian penggunaan suppositoria itu ada yang lokal, ada yang sistemik. Ya lokal ya di area di area rektal saja, misalnya ada pelebaran pembuluh darah di sana akibat hemoroid ya atau ambeien atau wasir, itu lokal. Tapi juga ada yang sistemik. Sistemik tadi seperti tadi untuk mengurangi rasa sakit, rasa nyeri yang hebat ya pada penderita cancer biasanya. Nah, itu kemudian penderitanya tidak sadar, maka itu sudah rutenya sudah sistemik ya, karena tidak hanya satu area yang menjadi target site-nya, tapi di keseluruhan, di mana ada sensor rasa nyeri di situ dicapai oleh obat yang disampaikan dengan rute suppositoria tadi. Penyimpanan harus dalam wadah tertutup baik dan di tempat yang sejuk. Kalau suppositoria tidak boleh disimpan di luar ya. Kalau di instalasi farmasi, rumah sakit ataupun di apotek itu selalu disimpan di lemari pendingin. Untuk mencegah dia rusak sebelum waktunya, baik rusak terhadap basisnya maupun rusak terhadap bahan aktifnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat adik-adik sekalian. Sekali lagi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan di sela-sela kuliah. Silakan diperkaya ya materi saya ini. Tidak mungkin saya menyampaikan semuanya ya karena keterbatasan waktu. Karena alokasi yang diberikan untuk materi ini juga hanya 1 kali kuliah ya. Yang kemarin juga saya akan menyampaikan juga 3 materi dalam 1 kuliah, ya silakan adik-adik perkaya melalui penjawab pertanyaan dan yang sudah saya sampaikan itu sekaligus memperkaya apa yang adik-adik dapatkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Shalom, Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tetap dalam kondisi sehat adik-adik di masa pandemi. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Saya N. Terima kasih atas atensinya.